Lina hanya merasa bahwa kalung di leher terkena suhu panas, seperti dirantai, dan dia akan sangat marah dan takut olehnya. Louis tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik tangan Lina turun dari mobil. Saat turun dari mobil, Louis juga melepaskan tangannya. Lina telah melintas di benaknya selama ribuan kali ingin segera menoleh dan melarikan diri. Tapi Louis tampaknya bisa merasakan itu dan menangkap semua pikirannya. Sebelum dia melakukan tindakan apapun, mata dingin Louis seperti menonton mangsa yang telah ditangkap olehnya. Jika kamu ingin melarikan diri sekarang, aku akan menangkapmu dan kemudian membawamu pergi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Lina terpana oleh Louis dan harus melepaskan gagasan mengambil dalam benaknya karena dia percaya bahwa Louis tidak bercanda dengan dirinya. Ketika Lina menginjak karpet merah di belakang Louis dan melangkah ke pemandangan orang-orang, tiba-tiba dia menjadi fokus semua orang. Ketika mata semua orang tertuju pada tubuh Lina, Lina hanya merasa ada rasa ketidaknyamanan yang kuat. Dia ingin menemukan lubang dan menyembunyikan dirinya di sana. Lina sangat gugup sehingga dia berkeringat, dan hatinya begitu cepat sehingga dia melompat sangat cepat. Karena takut orang-orang akan mengenali dirinya. Pada saat ini, para wanita yang hadir sangat bersemangat. Karena pelayan pintu keluarga Hu tadi bernyanyi keras, tamu itu adalah pangeran keluarga Lu, Tuan Louis. Kebanyakan orang belum melihat Louis, tetapi mereka semua telah mendengar tentang dia menguasai seluruh bisnis. Dia biasanya tidak muncul di pesta. Biasanya hanya akan berada di kantornya. Ditambah dengan tahun-tahun ini, dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun dan mendirikan kerajaan bisnisnya sendiri. Jadi, kebanyakan orang di sini adalah orang pertama yang benar-benar melihat Louis. Ternyata pangeran keluarga Lu telah tumbuh begitu tampan. Dari wajah atau tubuh semuanya sempurna. Orang akan fokus pada pria pada pandangan pertama, tidak bisa pergi. Banyak wanita, baik yang sudah menikah atau belum, tertegun dan bahkan wajah mereka memerah. Pria itu sangat tampan dan penuh pesona. Semuanya sedang memandangnya. Tuan Louis sudah memiliki pasangan, tetapi dia tidak bisa melihat bagaimana mempesonanya wajah Tuan Louis karena wajahnya mengenakan topeng bulu putih. Siapa wanita itu? Orang-orang berbisik tentang teman perempuan misteriusnya. Apakah itu dari pakaiannya yang mahal atau perhiasan yang dikenakannya? Itu membuat iri semua orang. Di mana para wanita di sini yang tidak bisa mengenali kalung yang dikenakan di lehernya? Lintang dan para wanita yang hadir di tempat kejadian semuanya sama, dan mata mereka terkunci erat pada pria tampan yang sempurna. Dia tidak bisa menahan memegang telapak tangannya di hatinya, karena di sini berdetak terlalu cepat. Ketampanan pria itu dan momentum yang dibawanya jauh lebih baik daripada semua pria yang ditemuinya. Dan bahkan Lukas tidak dapat dibandingkan dengan pria itu.
Wajah Lintang memerah dengan mata ingin di matanya. Dia ingin dia menjadi suaminya. Tangan Lina dipegang erat dan kepalanya ditundukkan. Seolah-olah dia melakukannya, dia bisa menghindari pandangan semua orang. Ada banyak orang dengan senyum di wajah mereka dan ingin menyapa Louis. Tetapi Louis itu sangat dingin. Louis mengabaikan mereka. Mereka pun tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka harus pergi. Dalam hal ini, tidak banyak orang akan mengganggunya. Namun, dalam waktu singkat, Marina dan Lulu datang kepada Louis. Lina sangat gugup dan takut dan berpegangan erat. Wajah Marina tersenyum dan berkata, "Louis, kamu datang. Apakah kamu ingin duduk di meja bersama kami? Kita kan keluarga." Mata Louis tidak melihatnya dan hatinya tidak tergerak karena perkataan Marina. Lulu juga tersenyum dan berkata kepada Louis, "Paman, kamu di sini ya? Aku sangat senang loh. Ini..." Tatapannya tidak bisa tertahan melihat pasangan Louis. Sama seperti dia, ingin siapa dia. Nona dari keluarga mana wanita ini? Lina diam, tetapi ketika dia mendengarkan percakapan mereka, dia gugup, jantungnya seolah-olah ingin melompat. Tapi sedetik kemudian, dia mendengar Louis berkata dengan dingin, "Apa yang kamu pedulikan?" Louis pun langsung melewati mereka. Wajah Marina dan Lulu pun menjadi panas. Itu karena mereka tahu bahwa ada banyak orang di sekitar mereka yang menatap mereka. Keterasingan dan penolakan Louis pasti jatuh ke mata mereka, yang membuat mereka merasa malu. Lina selalu mengikuti Louis. Ketika dia jauh dari Marina dan Lulu, dia pun merasa lega. Untunglah, tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Sama seperti dia tidak memperhatikannya ketika dia menabrak pria yang menggunakan jas. Dia tiba-tiba dibelenggu oleh sepasang lengan panjang di pinggang, tidak membiarkan dia menabrak pria itu. Mata Louis penuh dengan tatapan. Dia itu adalah wanitanya. Bahkan jika dia secara tidak sengaja menyentuh lengan orang lain, dia tidak akan pernah mentolerirnya. Di sudut mulut Yudi ada sedikit kelembutan, tetapi ada tampilan yang rumit di bagian bawah tatapan matanya. Wanita itu hampir secara tidak sengaja menabrak lengannya. Meskipun dia dicegat oleh di tengahnya, aroma melati yang samar dari dirinya ditangkap oleh hidungnya. Jika dia ingat dengan benar, aroma ini sangat akrab. Ketika dia berada di sebuah jamuan yang diadakan di keluarga Lu, orang yang sangat istimewa dan keras kepala bersikeras bahwa dia akan minum semua 10 botol anggur pelayan itu. Tatapan Yudi dengan cepat menyamarkan dirinya sendiri. Dia tidak melihat tubuh wanita itu lagi, seperti apa yang baru saja terjadi. Tetapi itu adalah ucapan sopan kepada Louis. "Tuan Louis bisa datang ke jamuan rumahku. Dengan senang hati kami berharap Anda bisa bersenang-senang di sini." Setelah itu Yudi mengangkat gelas. Pandangan Louis langsung berhadapan dengan mata Yudi dan mengangkat gelas anggurnya. Yudi tidak akan tinggal untuk waktu yang lama dan dia akan pergi tanpa kesopanan.
karena dia tahu bahwa Louis adalah orang yang tidak ingin berbicara lebih banyak dengan orang lain. Alasan mengapa dia datang ke sini tidak terkait dengan dirinya sendiri, tetapi dengan seluruh keluarga Hu. Dia juga menemukan ide. Keluarga Hu melihat Louis dan kakek Lu berharap untuk bisa diteruskan. Namun, Louis membawa seorang teman wanita kali ini dan tidak diragukan lagi mengenai dua wajah dari keluarga mereka masing-masing. Ketika Yudi pergi, Louis menatap Lina dan berkata, "Kamu adalah wanitaku. Menjauhlah dari pria lain. Terus denganku. Tidak peduli disengaja atau ceroboh, aku tidak mengizinkan kamu dekat dengan pria lain. Dan tidak ingin kamu disentuh oleh mereka."